Ya, yang pertama pada hari ini dilaksanakan agenda pemeriksaan lanjutan dari saksi yang diajukan oleh pelapor Sandi Purnamasari. Agenda hari ini seharusnya yang diperiksa itu ada 3 saksi ya. Yang pertama atas nama Dr. Oki Pratama, yang kedua Dr. Samira, terus yang ketiga Saudari Nikita Mirjani. Jadi di antara 3 saksi tersebut cuma satu yang hadir atas nama Dr. Oki Pratama gitu loh. Duanya lagi saya nggak tahu alasan yang jelas tanpa adanya surat daripada yang bersangkutan, sehingga saya melihat ini saksi lainnya ini adalah saksi yang tidak beretikat baik ataupun tidak kooperatif terhadap persidangan. Karena jadwal mereka untuk diperiksa itu pada hari ini. Nah, sehingga tadi yang diperiksa itu hanya satu saksi atas nama Dr. Oki. Nah, tadi kita sudah periksa Dokter Oki ya di muka persidangan ya, bahwasanya saksi yang dihadirkan oleh jaksa penuntut umum itu ya ataupun saksi yang dihadirkan oleh saudari pelapor Sandi Purnamasari atas nama Dokter Oki sangat menguntungkan Isa Jega ya. Keterangan saksi daripada eh, Dokter Oki itu keterangan yang meringankan Isa Jega. Kenapa saya bilang meringankan Isa Jega? Karena ternyata setelah kita ungkap fakta yang sebenarnya itu, yang disampaikan oleh Isa Jega mengenai sound desip, ya kan, mengenai doksulatif, mengenai dum jambu, mengenai babat peri, itu hanya asumsi-asumsi yang disampaikan oleh saksi ini gitu loh keterangannya. Jadi saksi juga telah membantah itu tidak ada di situ disebutkan Bapak Peri adalah eh, Dokter Oki gitu kan. Apa namanya Sandi Purnamasari adalah sound desip. Itu saksi sudah bantah itu tadi di muka persidangan di hadapan hakim. Sehingga saksi ini menerangkan keterangan dia terkait dengan di muka persidangan itu adalah keterangan asumsi ataupun pendapat pribadinya, bukan sesuai dengan fakta yang ada seperti itu. Dalam hal apa Bang mungkin yang disebut meringankan Bang? Ya, yang pertama itu kan tuduhan itu kan disebutkan adanya pencemaran nama baik, pemerasan, kan gitu, pengancaman dan lain-lain. Ternyata Dokter Oki menerangkan di situ tidak ada pemerasan yang dilakukan oleh Isa Jega gitu loh. Jadi kan katanya itu kata si pelapor versi pelapor ini Isa Jega mendapat duit dari Dokter Oki. Nah, Dokter Oki udah menjelaskan itu nggak ada kaitannya dengan apa namanya dengan perkara itu. Itu dulu si Isa Jega ini adalah brand ambassador dia dan pernah menjadi BA-nya itu selama 1 tahun. Nah, kalau memang bayaran brand ambassador ya dikaitkan dengan perkara itu kan nggak nyambung. Dan itu juga dikasih itu sebelum perkara ada. Jadi jangan ada cocok logi seperti yang disampaikan oleh pelapor tadi gitu loh. Jadi makanya Hmm. saya bilang ini perkara adalah perkara dugaan kriminalisasi terhadap Isa Jegah gitu. Jadi Hmm. nggak jelas masa dibilang sound the ship orang lain merasa gitu loh. Nama dia kan bukan sound the ship. Nama dia adalah Sandi Purnamasari. Kenapa dia merasa dirinya sound the ship? Gitu. Terus yang kedua, nama dia adalah Nikita Mirjani, bukan Hidung Jambu. Ada nggak nama dia di KTP Hidung Jambu? Ataupun ada nggak nama dia di akte kelahiran Hidung Jambu? Kan nggak ada. Mana mungkin Iya. kita bilang apa contohnya nih Fitra Romadoni Hidung Jambu kan nggak nyambung gitu loh. Lain halnya Iya. kalau memang ada di kartu tanda penduduk dia nama Hidung Jambu, baru dikategorikan nama baik, pencemaran nama baik. Kalau cuma bilang nama Hidung Jambu, muka harimau, apa namanya itu kita bilang contohnya Bapak Peri dan lain-lain itu bukan pencemaran nama baik. Nama siapa sih itu yang dicemarkan? Lain halnya Hmm. kalau menyebut nama orang, menyebut inisial aja nggak apa boleh, apalagi mengilustrasikan nggak ada masalah. Maka saya bilang itu bukan pidana gitu loh. Lain halnya Hmm. kalau disebutnya nama seseorang lengkap, contohnya Fitra Romadhoni Nasution melakukan ini, melakukan perbuatan ini. Nah, itu kan tuduhan terhadap nama saya secara pribadi gitu loh. Tapi kalau Hmm. memang disebut di situ sound the ship, ya, hidung jambu, doksulatif gitu, itu bukan pidana itu, bukan nama seseorang itu. Jadi
Itu hal yang keliru tuduhan-tuduhan itu. Makanya dengan adanya Dokter Oki sehingga di sini terang benderang bahwasanya tidak ada pemerasan yang dilakukan oleh Isa Jega terhadap pelapor. Itu digarisbawahi. Dan tidak ada juga keuntungan yang didapatkan Isa Jega terkait dengan perkara ini. Maka dari itu saya optimis perkara ini akan membawa angin segar bagi Isa Jega gitu loh. Dengan Abang, hadirnya kan Dokter Oki. Dokter Oki sebagai saksi itu didatangkan oleh dari pihak pelapor ya Bang ya? Pelapor, iya benar. Dan akhirnya pada persidangan tadi malah menguntungkan. Ini jadi Iya. bumerang nggak sih Bang buat pelapor Bang menurut Abang? Ya itu bumerang dong bagi pelapor gitu loh. Dia menghadirkan saksi yang sangat berbicara fakta dan berbicara bahwasanya itu tidak ada tuduhan terhadap Sandi Purnamasari, tidak ada tuduhan terhadap Nikita Mirjani, tidak ada tuduhan terhadap apa namanya Dokter Samira. Terus tuduhannya yang mana? Nama siapa? Nggak ada gitu. Dia udah menjelaskan di situ, nggak ada di situ disebutkan nama seseorang gitu loh. Nah, Hmm. seumpamanya ada orang bilang sound basic Pak Sandi Purnamasari itu kan hanya asumsi. Dia aja menjelaskan itu. Itu hanya asumsi. Pertanyaannya, apakah bisa asumsi dijadikan sebagai bukti? Kan tidak. Kalau semuanya boleh berasumsi, ini bahaya nih hukum kita di Republik ini. Kita tidak Hmm. mengadili asumsi, tapi kita mengadili fakta, data, dan bukti gitu loh. Makanya secara pribadi ya saya mengucapkan terima kasih kepada Dokter Oki ya karena memang telah menyadari bahwasanya ia keliru dalam memberikan keterangan sehingga ia bilang keterangan-keterangannya sebelumnya itu adalah menurut asumsi-asumsi saya gitu loh, bukan menurut data maupun bukti. Karena buktinya tadi sudah diperlihatkan ke dia, dia menjelaskan bahwasanya saya menjelaskan itu berdasarkan asumsi gitu loh, bukan berdasarkan fakta maupun data bukti gitu loh. Iya. Tapi Dan cukup dia kaget juga gak sih Bang? membantah, ah, dan Ya dia juga cukup kaget. membantah tidak ada pemerasan yang dilakukan oleh Isa Jega gitu. Iya siap. Cukup kaget gak sih Bang melihat kesaksian yang akhirnya menguntungkan klien Abang? Ya saya kaget juga dong gitu, karena itu kan saksi yang dihadirkan oleh pelapor, saksi yang dihadirkan oleh jaksa penuntut umum. Tiba-tiba beliau bersaksi untuk kita gitu loh. Makanya saya bilang ya berarti dia kan menjelaskan yang sebenarnya gitu kan. Bukan sesuai dengan yang ada di BAP. Karena yang di BAP itu nggak benar semua itu. Dan dia sudah mengklarifikasi keterangan dia yang ada di BAP gitu. Maka dari itu ya Pemenang. saya berharap agar perkara ini majelis hakim lebih jeli lagi dan lebih teliti dan detail melihat keterangan yang sudah disampaikan oleh Dokter Oki tadi gitu bahwa tidak ada pemerasan, tidak ada di situ pencemaran nama baik secara pribadi, itu sudah dijelaskan Dokter Oki tadi di sana gitu. Momen haru apa sih Bang yang tadi terjadi antara Dokter Oki dan dengan klien Abang? Iya, tadi sempat Isa Jega mengeluarkan air mata ya. Dia menanyakan kepada Dokter Oki, Ki, saya semenjak kita kenal atau bertemu, saya baik nggak sama kamu kata dia gitu kan dijawab si Oki. Ya Hmm. selama saya kenal kamu itu baik kata dia gitu kan. Dan dia juga pernah menjadi brand ambasadornya Dokter Oki selama 1 tahun lebih kan gitu. Nah terus Hmm. Oki aja bilang bahwasanya Isa Jega orang yang baik gitu loh. Jadi sehingga sampai Isa Jega meneteskan air mata dan menanya, "Kalau saya baik sama kamu, kenapa kamu menjadi saksinya, pelapor?" Gitu loh. Itu yang disedihkan oleh Hmm. Isa Jega dan dia meneteskan air mata karena dia merasa Dokter Oki adalah temannya gitu. Dan Dokter Hmm. Oki juga kan lebih lama mengenal Isa Jega dibanding Sandi Purnamasari. Dan itu sudah diakui oleh Dokter Oki bahwasannya saya lebih lama mengenal Isa dibanding Sandi gitu. Itu dijelaskan di hadapan hakim gitu. Oke. Kalau Sandi kan dia kenalnya baru akhir tahun kemarin 2024. Kalau Wisa kan udah Hmm. lama, tahun 2019 gitu. Dari beberapa saksi yang dihadirkan oleh hakim, akhirnya yang datang tadi cuma Dokter Oki ya Bang? Sama Dokter Oki, yang lainnya mangkir, nggak datang ke Namanya muka mampir. persidangan. Makanya saya minta kepada jaksa jemput paksa aja itu mereka dua gitu. Siapa Dipaksa aja hadir Bang? ke persidangan. Kita Mirjani dan si itu Dokter Samira. Kata dia nama dia itu apa apa namanya dokter detektif gitu ya atau Dokter apa D, gitu. Dokter D. Iya.
Oh, Gitu. kalau untuk prosedurnya Bang, NM ini kan dia lagi di dalam itu seperti apa Bang? Apakah Abang tetap, kekeh gitu pengen, dihadirkan atau tidak Bang? Ya itu kewenangan jaksa penuntut umum ya. Silakan aja jaksa penuntut umum membuktikan dan menghadirkan para saksi yang tidak hadir di muka persidangan pada hari ini. Khususnya si itu tadi Dokter Samira dan Nikita Mirjani. Hadirkan aja gitu. Mmm, siap siap. Kalau untuk, pelapor sendiri gimana Bang? Ada mungkin hubungannya lebih baik atau gimana Bang? Abang sebagai klien mungkin ada kontak-kontakan Ya sama laporan dia ini, laporan dari pelapor ini adalah laporan yang ngeyel ya. Laporan mhm, yang mengada-ngada menurut saya dan laporan yang dibuat-buat cocok logi sehingga ini tidak berdasar. Maka dari itu saya minta kepada Yang Mulia Majelis Hakim agar membebaskan terdakwa dari segala macam tuduhan pelapor ini karena laporan ini menurut saya laporan nggak jelas, laporan abu-abu dan laporan yang bersifat obskur gitu. oke, siap. Untuk next agenda, terakhir Bang, untuk next agendanya apa Bang? Untuk agenda besok adalah pemeriksaan ahli dari pelapor, ahli pidana, ahli ITE, dan ahli bahasa. Nanti akan kita lihat besok gitu loh. Oh iya, berarti belum masih lama putusan ya Bang berarti Bang? Masih lama, besok masih pemeriksaan para ahli. Oh, oke oke, siap. Baik, terakhir Bang, Ya, mungkin pesan-pesan buat SP Bang, SP. pesan-pesannya kepada adindaku ini agar fokuslah pada usahamu ya. Kalau kamu seorang bisnismen ataupun seorang pengusaha, lebih bagus kau urusi pekerjaanmu saja. Karena ketika kamu berperkara, di situ nanti akan menjadi problem ataupun persoalan dari perusahaanmu dan perusahaanmu nantinya akan tidak fokus. Dan ya terus terang ya, kalau kita sering-sering berperkara, otomatis orang menganggap kita trouble ya. Dan orang menganggap kita ini orang yang bermasalah. Saya kira para pengusaha itu menghindari suatu kasus, para pengusaha menghindari suatu problem ya, karena itu harus dihindari agar tidak terjadinya suatu perkara yang berlarut-larut. Tapi kalau memang ini sudah dipukul gongnya ya, tentu ISAJK akan siap menerima gong tersebut dan akan bertarung sampai kapanpun. Karena itu prinsip hidup Mhm daripada APM ISAJK. mhm, oke, siap. Terima kasih. Oke siap, terima kasih ya Bang waktunya Bang. Ya, sama-sama. Ya, assalamualaikum Bang.